Di sudut kepulauan yang terlupakan, lembut disentuh oleh birunya laut, terbentang sebuah desa bernama Karangpandan. Tempat ini terjalin dari cahaya mentari, garam dan bisikan dedaunan hutan bakau yang telah ada sejak lama. Di sini kehidupan tidak berjalan mengikuti detak jam, melainkan mengikuti irama pasang surut, metronom lembut yang menentukan kapan nelayan menebar jaring dan kapan anak-anak berlari ke pantai menyambut mereka. Laut bukan sekadar hamparan air, ia adalah jantung desa yang berdetak, pemberi kehidupan yang murah hati, dan pendongeng tertua. Ia membisikkan kisah negeri-negeri jauh ke telinga pelaut yang terlelap, dan mengayun harapan setiap keluarga dalam pelukannya yang berkilauan, biru tak berujung. Hutan bakau berdiri sebagai penjaga setia Karangpandan, labirin akar dan cabang yang rumit melindungi desa dari amukan lautan. Kanopi lebatnya adalah katedral alam, tempat sinar matahari menembus lantai berlumpur dalam pola emas yang terus berubah. Inilah tempat pembibitan laut, tempat ikan dan kepiting memulai hidup mereka, memastikan jaring para nelayan selalu terisi. Bagi masyarakat Karangpandan, bakau lebih dari sekadar pohon. Mereka adalah warisan, dinding hidup yang diwariskan turun-temurun, bukti perjanjian suci antara penduduk desa dan tanah yang mereka sebut rumah. Melangkah di antara mereka berarti menapaki sejarah itu sendiri. Tanah ini adalah kanvas bagi impian-impian sederhana. Rumah-rumah kayu kecil beratap jerami berjajar di sepanjang pantai, masing-masing dengan kebun kecil tempat ibu-ibu seperti Bu Mayang menanam cabai dan bayam. Tanah, meski berpasir, subur oleh semangat kebersamaan. Anak-anak bermain layang-layang dari daun palem. Tawa mereka terbawa angin laut, menjadi suara yang abadi seperti ombak. Pak Ridwan, sesepuh desa dengan wajah yang telah dimakan usia, sering duduk di teras rumahnya, mengukir cerita pada kayu apung. Setiap guratan adalah kenangan masa ketika dunia lebih sederhana, saat satu-satunya harta yang dicari adalah jaring penuh dan tidur malam yang tenang. Hidup di Karangpandan adalah rangkaian momen-momen kecil yang indah. Ada aroma ikan bakar yang menyebar ke seluruh desa saat senja, pemandangan para wanita memperbaiki jaring dengan jari-jari terampil. Percakapan mereka menjadi dengungan lembut di tengah latar belakang suara laut. Inilah martabat tenang dari komunitas yang meminta sedikit namun memberi banyak. Mereka memahami keseimbangan halus dunia mereka, perjanjian tak terucapkan antara laut, bakau, dan tanah. Harmoni inilah harta paling berharga mereka. Kedamaian rapuh yang mereka yakini akan abadi, tanpa menyadari badai yang tengah berkumpul di balik cakrawala, badai yang bukan berasal dari angin dan air, melainkan di ambisi dan beton. Kedamaian Karangpandan hancur bukan karena tsunami, melainkan oleh kedatangan pria-pria berpenampilan rapi dan bersepatu mengilap, membawa peta-peta gulungan yang berisi masa depan berbeda bagi desa itu. Mereka berbicara tentang proyek besar, sebuah resort pesisir dengan hotel-hotel tinggi dan lapangan golf luas yang diklaim akan membawa kemajuan serta kemakmuran. Mereka menamainya Mutiara Pesisir. Nama yang terdengar indah namun terasa berat dengan ancaman. Raksasa besi pembangunan ini menjanjikan pekerjaan dan uang. Kata-kata yang berkilauan seperti permata palsu di bawah sinar matahari, seketika memecah belah komunitas yang dulunya harmonis. Bisikan laut tenggelam oleh janji-janji keras era baru. Desa itu terpecah menjadi dua arus, mengalir ke arah yang berlawanan. Sebagian warga, yang lelah dengan perjuangan hidup sehari-hari, memandang proyek itu sebagai penyelamat. Mereka membayangkan penghasilan tetap, menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang lebih baik, dan kehidupan yang tidak lagi bergantung pada kehendak angin musim. Mereka berkumpul di sekitar Aditya, pemimpin proyek, seorang pria karismatik dengan senyum terlatih yang melukiskan gambaran surga modern. Daya tarik uang kompensasi menjadi godaan yang kuat, membujuk mereka menukar tanah leluhur dengan setumpuk uang kertas, percaya bahwa itu adalah harga yang layak untuk masa depan tanpa kekhawatiran. Masa depan yang selama ini hanya mereka impikan. Di sisi lain, ada yang memandang proyek itu bukan sebagai kemajuan, melainkan sebagai racun. Bagi mereka, tanah bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan. Tanah adalah identitas, tempat peristirahatan leluhur, dan warisan bagi anak cucu. Pak Ridwan berargumen dengan suara bergetar penuh keyakinan, mengingatkan semua bahwa bakau adalah perisai mereka, dan laut adalah jiwa mereka. Bagaimana mungkin mereka menjual jiwa mereka demi uang?
Kelompok ini membayangkan bulldozer dan derek yang akan merobohkan bakau, menutupi kenangan, dan membungkam irama lembut kehidupan mereka selamanya. Konflik ini bukan sekadar soal tanah, ini adalah pertarungan untuk jiwa Karang Pandan itu sendiri. Ketegangan membara di udara asin, mengubah tetangga menjadi orang asing. Persahabatan lama terputus, dan perdebatan meletus di atas cangkir kopi di warung-warung kecil desa. Pria-pria yang dulu berbagi cerita dan tawa, kini saling melempar pandang waspada di seberang jalan desa yang berdebu. Janji raksasa besi telah melemparkan bayangan panjang dan gelap di atas Karang Pandan, memaksa setiap orang untuk memilih pihak. Desa itu kini bukan lagi satu keluarga yang utuh dan bersatu. Desa itu telah menjadi hati yang retak, dengan satu sisi berdetak untuk masa lalu yang akrab, dan sisi lain berlari menuju masa depan yang tak pasti dan berkilauan. Masa depan yang mengancam tetapi semua yang berbakal mare. Di tengah badai ini berdiri laut, seorang nelayan muda, yang namanya berarti samudra. Lautan mengalir dalam darahnya, arusnya berdenyut di nadinya. Ia adalah putra Karang Pandan, pendiam dan kuat, dengan tapan mata yang menyimpan kedalaman samudra yang sangat ia cintai. Tangannya yang kapalan karena menarik jaring, telah memahami bahasa ombak. Resort yang direncanakan akan dibangun di sepanjang pantai yang sama, tempat keluarganya mencari ikan selama beberapa generasi, tempat yang dipenuhi arwah para leluhurnya. Hatinya terikat pada tanah ini, pada aroma garam dan suara burung camar. Meninggalkan tempat ini bagai merobek sebagian dirinya sendiri, luka yang ia tahu takkan pernah benar-benar sembuh. Lalu ada Kirana, yang namanya berarti cahaya. Ia lahir di Karang Pandan, namun pergi untuk menjadi jurnalis di kota besar yang ramai. Ia kembali bukan sekadar sebagai tamu, melainkan sebagai pejuang yang bersenjatakan kamera dan buku catatan, dengan hati yang rindu pada rumah yang ia kenang. Ia memandang konflik ini bukan sekadar sengketa lokal, melainkan kisah yang harus diangkat, perjuangan demi keadilan melawan kekuatan perusahaan yang tak berwajah. Kirana merasa terpecah antara tugas profesionalnya untuk tetap objektif dan hubungan pribadinya yang dalam dengan orang-orang, serta tempat yang membentuk dirinya. Kepulangannya menyalakan harapan, namun juga memperumit perjuangan dengan cara yang tak pernah diduga siapapun. Aditya, pemimpin proyek pembangunan yang rapi dan persuasif, melengkapi segitiga takdir ini. Ia bukan penjahat sederhana, ia adalah pria yang digerakkan oleh visinya sendiri tentang kemajuan. Sungguh-sungguh percaya bahwa resort itu akan membawa kemajuan bagi wilayah ini. Ia memandang perlawanan warga sebagai keterikatan emosional pada masa lalu yang justru menghambat mereka. Ia memiliki sejarah dengan Kirana, mereka adalah teman semasa kuliah, berbagi cita-cita yang kini tampak bertentangan. Pesona dan logikanya adalah senjata terbesarnya, dan ia menggunakannya dengan lihai untuk memikat hati warga, membuat janji-janji yang memabukkan, sekaligus berbahaya. Ia mewakili dunia modern, dunia yang mengukur keberhasilan dengan uang dan beton. Hidup laut, Kirana dan Aditya terjalin dalam tarian rumit kesetiaan, cinta, dan pengkhianatan. Laut merasakan ikatan tak terucapkan dengan Kirana. Melihat dalam dirinya cerminan cintanya sendiri pada kampung halaman, namun ia juga waspada terhadap gaya hidup kota yang dibawa Kirana. Kirana, di sisi lain, tertarik pada kekuatan tenang dan prinsip laut yang teguh, sembari bergulat dengan masa lalunya bersama Aditya, yang kini berdiri di sisi berlawanan dari garis perjuangan. Aditya berusaha memanfaatkan hubungan lamanya dengan Kirana untuk melunakkan pemberitaannya, menciptakan dilema yang menyakitkan. Perjuangan untuk Karang Pandan kini bukan lagi sekadar soal tanah, ini telah menjadi pertarungan hati yang sangat pribadi. Setiap hari, perjuangan untuk mempertahankan Karang Pandan semakin berat. Para pengembang proyek mulai menggunakan cara-cara yang lebih keras, beralih dari bujukan halus menjadi intimidasi secara terang-terangan. Pria-pria berwajah tegas mulai muncul di desa, menekan mereka yang menolak menjual tanahnya. Suatu malam, perahu milik Pak Ridwan dilepaskan secara misterius, menjadi peringatan nyata bagi pemimpin perlawanan. Pengkhianatan pun datang diam-diam, seperti air pasang yang menyelinap. Arya, salah satu sahabat masa kecil laut, menerima sejumlah uang dan mulai mendukung proyek tersebut, menimbulkan perpecahan di antara para pemuda. Namun, di tengah kegelapan, kebaikan-kebaikan kecil tetap bersinar, seperti Bu Mayang yang membagikan makanan kepada keluarga yang membutuhkan. Ketulusan hatinya menjadi penghibur bagi semangat desa yang terluka.
Tak mau dibungkam, Kirana dan Laut mengorganisir bentuk perlawanan yang berbeda. Dengan kamera milik Kirana dan kisah-kisah warga, mereka mulai mendokumentasikan segalanya. Mereka merekam para pengembang yang menandai pohon-pohon bakau tua untuk ditebang, dan merekam kesaksian para sesepuh yang menolak meninggalkan rumah mereka dengan berlinang air mata. Laut, dengan perahu kecilnya, diam-diam merekam kedatangan bulldozer pertama di tepi hutan. Cakar logamnya tampak seperti pemangsa yang siap menerkam. Rekaman-rekaman mentah ini menjadi satu-satunya senjata mereka melawan kekuatan besar itu. Kirana mengunggah video-video tersebut ke internet, dan kisah Karang Pandan mulai tersebar luas. Gelombang kecil perlawanan berubah menjadi dukungan publik yang besar. Protes masyarakat, didorong oleh laporan Kirana yang tak kenal lelah, akhirnya sampai ke telinga pihak berwenang. Kisah sebuah desa kecil yang melawan raksasa korporasi pun menggugah hati bangsa. Investigasi pun dilakukan, dan ditemukan banyak pelanggaran dalam izin proyek. Raksasa besi itu pun tersandung. Meski proyek tidak dibatalkan sepenuhnya, pemerintah memerintahkan pengurangan besar-besaran, sehingga inti hutan bakau dan pemukiman utama Karang Pandan tetap terjaga. Ini memang bukan kemenangan mutlak, namun sangat berarti. Warga desa telah bertahan, mereka berhasil menyelamatkan jiwa rumah mereka. Bulldozer pun mundur, meninggalkan lanskap yang terluka namun tetap utuh. Dalam ketenangan setelahnya, warga desa berkumpul di tepi pantai. Suasana tak lagi tegang, melainkan dipenuhi rasa lega dan semangat baru. Dipimpin oleh Laut dan Kirana, mereka mulai menanam bibit bakau di sepanjang garis pantai. Tangan-tangan mereka bersama-sama menancapkan harapan di lumpur basah. Setiap bibit adalah janji, doa untuk masa depan. Saat mereka bekerja berdampingan, tumbuh pemahaman yang tenang antara Laut dan Kirana. Tak ada kata-kata besar, namun dalam senyum dan tatapan yang saling menguatkan, kisah cinta baru mulai tumbuh, selembut dan sekuat bakau muda yang mereka tanam. Harapan pun kembali ke Karang Pandan, terbawa oleh pasang yang datang.